Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bernardo Simbolon dari kelas 11 IPS 4, absen nomor 3. Saya akan menjelaskan makna hubungan internasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Edward Haletka. Menurut Edward, menyatakan bahwa hubungan internasional adalah sebuah hubungan yang dinamis dan dialektis yang membahas tentang untuk menciptakan perdamaian dunia. Yang kedua, dari Robert Gilpin. Menurut Robert Gilpin, menyatakan bahwa hubungan internasional ialah suatu ilmu yang mempelajari tentang ilmu-ilmu ekonomi politik internasional yang lebih mengarah pada politik keamanan militer yang seimbang. Ketiga, John Heard. Menurut John Heard mengatakan bahwa hubungan internasional ialah mengidentifikasikan hubungan internasional yang sebagai konsep yang membahas suatu kebijakan luar negeri yang lebih mementingkan keamanan yang menjadi pusat perhatian kepada semua rakyatnya. Yang keempat, George Kennan. Menurut George, menyatakan bahwa hubungan internasional ialah membahas tentang prinsip dan tingkah laku dalam sebuah masyarakat sosial. Yang kelima, Henry Kissinger. Menurut Henry, hubungan internasional ialah kepentingan internasional. Yang kedua, pola hubungan internasional yang dilakukan oleh Indonesia. Yang pertama, politik luar negeri bebas dan aktif. Menurut Muhammad Atta, dalam melaksanakan politik luar negerinya, maka negara Indonesia melaksanakan secara bebas dan aktif yang memiliki makna sebagai berikut. Pertama, bebas. Berarti tidak memihak dalam hal ini netral terhadap kedua blok, yakni blok barat dan blok timur. Yang kedua, aktif. Aktif berarti turut aktif menjaga perdamaian dunia dengan meredakan ketegangan yang terjadi akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh kedua blok. Kemudian, faktor-faktor perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional. Yang pertama, faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terhadap ancaman kelangsungan hidup yang baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Kedua, faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum dan kerjasama dengan negara lain yang tidak dapat dipungkiri bahwa satu negara dapat berdiri tanpa bantuan dari negara lain. Kemudian, peristiwa-peristiwa bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia. Yang pertama, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Yang kedua, memperaksai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955. Yang ketiga, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok atau GNB pada tahun 1961. Bahkan pada tahun 1992 dalam Konferensi Negara-Negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk sebagai ketua GNB. Kemudian yang keempat, terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik. Lalu yang kelima, ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional, mulai dari SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya. Keenam, Indonesia juga aktif dalam beberapa organisasi internasional lainnya. Hal ini dibuktikan dan dicatat sebagai anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI, Organisasi Negara Ekspor Minyak atau OPEC, dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. 7. Yang terakhir, menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih dan salam sehat.